Siap, Dinas? Siap. Yeah. Kemarin kita ketemu dengan Mitra, Ketua RT dan Kader Wirausaha Markisa Manis. Oke. Selamat pagi, Pak Budi. Pagi, Pak. Alhamdulillah, saya perkenalkan ini teman-teman dari Universitas Gunadarma siap untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di lokasi ini, tempat wirausaha Markisa Manis. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih ibu semua atas kehadirannya di tempat kami yang kebetulan tanaman markisa yang berada di sini sudah mulai bisa panen yang kira-kira 40 buah, ya 40 biji per bulan. Oh, bagus sekali tuh Pak. Berarti mungkin bisa dimanfaatkan ya Pak ya untuk Ya. memberdayakan kader wirausaha juga untuk pembuatan minuman Markisa Manisnya gitu ya Pak ya. Ya. Iya betul. Baik. Iya betul Pak. Bu Rahmi ini kan sudah pernah pengalaman untuk membuat minuman-minuman kesehatan. Jadi Markisa ini bisa menjadi produk unggulan juga nanti di lingkungan ini. Baik, kalau begitu mari kita perkenalkan ibu-ibu kader yang Yang akan melanjutkan ya Pak ya. proses Yuk, terima kasih. Baik, ibu-ibu, kami perkenalkan kader dari Bang. Ini saya perkenalkan Ibu Yani, Salam kenal ya. Oke, Bu Yani. Ibu Feni. Samsudin, Ya, Ibu Samsudin. Inggan, dan Ibu Tanda. Ya, Ibu Singgang, Ibu Tanda. Selamat pagi. Pagi Bu. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Semangat terus ya Bu ya. Ibu lagi bikin apa ini? Lagi buat es buah nih Mbak. Kebetulan kita punya kebun markisa, jadi dimanfaatkan bikin es buah nih Mbak. Oh, Alhamdulillah. Iya. Rutin ya Bu ya dibikin es buah seperti ini. Enggak juga sih, kadang kalau lagi ini aja panen lagi banyak kita buat gitu. Nanti menjelang bulan puasa ya. Iya. Terus campuran es buahnya ada pepaya, markisa, semangka. Segar banget itu. Segar banget. Asam-asam dari markisanya juga enak banget. Iya. Apa? Siapa tahu ini bisa lebih meningkatkan kreativitas Bu dari ibu-ibu kader yang ada di sini. Nah, di sini kader wirausaha ya Bu ya. Iya. Siapa tahu ini juga kebetulan kan berapa kali Pak sebulan itu panen berapa banyak Pak? Kurang lebih 40 biji ya. 40 biji. Sudah pernah coba ditimbang belum Pak itu kira-kira? Sebelum ya, kita belum Belum coba. ya. Tapi menarik sekali kalau sudah berbicara tentang pengolahan ya Bu ya. Nah itu salah satunya selain kita memanfaatkan bahan yang ada di sini, kita juga bisa meningkatkan perekonomian ya Bu ya. Yang tadinya mungkin belum kita terpikir bagaimana sih kita akan bisa menambah perekonomian ya di wilayah sekitar begitu. Nah ini kalau kita manfaatkan bisa lebih baik lagi, manfaatnya lebih luas lagi. Jadi selain kita bisa gunakan untuk sari apa maksudnya Bu Es buah. ya apa itu namanya sari buah ya Dari buah. ya es buah. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk pembuatan sari buah markisa Bu. Nah tentunya di situ langsung kita minum sarinya gitu. Nah kalau jika Ibu berkenan mungkin kita bisa langsung mulai begitu ya Pak ya. Ya. Itu bagus sekali. Ya siapa tahu mungkin kita sharing aja Bu ya, saling berbagi. Siapa tahu dari ilmu dari teman-teman kami semua di sini bisa dimanfaatkan atau bermanfaat lebih baik lagi, lebih banyak lagi untuk kader wirausaha. Amin. Gimana Coba teman-teman? kita langsung. Bapak? Kalau begitu ibu-ibu monggo silahkan duduk dulu Ya, dan Ibu. silakan tekan dulu. Ya. Silakan. Oh ya Bu Rahmi, ini loh hasil buah-buahan kita markisanya. Iya banyak sekali ya. Wah berapa kilo ini Bu? Kurang lebih berapa kilo ya? Oh
Wah, Mbak, bisa sekali nih kita manfaatkan untuk pembuatan minuman kesehatan Sari Markisa ya. Oh ya boleh juga bahannya. Apa aja kira-kira bahannya Bu? Nah, ini untuk selanjutnya mungkin kita adakan pendahuluan dulu kali ya Bu. Nanti Oh, apa-apa boleh. saja yang perlu kita siapkan untuk mengawali produksi ini. Oh ya Bu Rahmi, bahannya apa aja untuk Sari Markisa ini? Oh iya Bu, baik. Berarti biar untuk lancarnya kita praktek ya Bu ya, mungkin ada yang bisa disampaikan lebih awal nanti Bu. Coba nanti saya sampaikan kita cara-cara di papan tulis gitu Boleh, ya Bu. boleh. Ya, Silakan, Bu Rahmi. terima kasih. Mohon izin Ibu, saya buka ini ya Bu ya, apa maskernya. Terima kasih. Jadi begini ibu-ibu kader wirausaha, Pak RT dan teman-teman tim ya dari Pengabdian Universitas Gunadarma. Jadi rencana kita hari ini mau produksi ya Bu ya, mau produksi Markisa gitu ya Bu ya, yang mana ini sebetulnya sudah dipanen di wilayah tempat tinggal kita ya Bu ya. Nah, supaya tadi untuk meningkatkan perekonomian juga selain kesehatan juga meningkatkan perekonomian, tentu kita harus olah lebih baik lagi supaya nilai gunanya lebih Bu. Gitu. Nah tentunya kita sebelum melakukan proses produksi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini menjadi catatan buat kita semua. Yang pertama adalah ini persiapan ya Bu ya. Persiapan. Nah, menurut Ibu-ibu persiapan apa saja yang perlu disiapkan Ibu-ibu? Peralatannya ya. Pasti kita kepikir peralatan, kemudian bahannya yang mau diolah itu seperti apa, betul Ibu? Tapi ada yang pertama yang harus kita perhatikan adalah persiapan untuk diri kita sendiri Bu. Karena ketika kita mau mengolah suatu bahan makanan atau minuman, kita tidak berpikir hanya untuk diri kita, tapi ini juga untuk orang lain. Berarti kita harus perhatikan yang namanya higienis ya Bu ya. Higienis ya. Kebersihan itu bisa diri kita sendiri. Jadi nanti mau produksi harus mandi dulu ya Bu, mandi dulu, keramas yang bersih dan sebagainya. Jadi jangan sampai baru bangun tidur langsung produksi ini atau belum gosok gigi dan sebagainya sudah langsung action gitu ya Bu. Jadi itu kebersihan diri itu penting sekali Bu. Karena begini, untuk beberapa makanan minuman itu juga terjadi kontaminasi cepat basi, busuk dan sebagainya itu juga karena penanganan kita yang kurang bersih gitu Bu. Nah, kalau misalnya lebih bersih, lebih hati-hati peralatannya, diri kita itu pasti jauh lebih lama waktunya. Nah, kemudian diri ya Bu ya. Terus berikutnya apa Bu? Yang selain kebersihan diri dan lingkungan ya Bu ya. Ini ya. Lingkungan. Nah, lingkungan ini tempat kerjanya Bu. Yang Tempat produksi. Teteh. Ya. Lingkungan tempat Ada kamera produksi nggak itu apa-apa? sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, ini misalnya di sini juga misalnya lingkungan sekitar ya sekitar di tempat produksinya sendiri. Misalnya ibu-ibu mau produksi di mana, misalnya di dapur misalnya, nanti salah satu dapur warga misalnya. Nah itu juga kondisi dapur harus betul-betul diperhatikan betul Bu kebersihannya. Jadi misalnya karena nanti ini mungkin kalau akan dikembangkan mungkin UMKM ya Bu ya. Nah itu juga dapurnya harus disendirikan dengan dapur yang kita pakai sehari-hari gitu. Jadi nggak habis berlemak, kemudian kita meracik minuman yang tidak berlemak sama sekali. Itu juga tentu kita harus perhatikan ya Bu ya. Jadi tempat produksi mulai dibersihkan dari kotoran, debu dan sebagainya harus betul-betul dibersihkan. Nah kemudian misalnya kalau di dapur kita itu ada nat ya biasanya ya Bu ya, pakai keramik gitu ya Bu ya. Nah nat itu juga jangan sampai hitam-hitam dan sebagainya, itu perlu diperhatikan. Dan juga alat spons cuci itu perlu sekali. Jadi intinya betul-betul harus bersih Bu, betul-betul harus bersih. Sekali lagi kita perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Apalagi ini pertanggungjawabannya juga banyak karena kita rencana minuman ini akan diminum banyak orang gitu Bu ya. Nah itu yang pertama ya tentang higienis. Nah kemudian yang perlu kita persiapan adalah alat dan bahan ya Bu ya. Nah alat peralatan yang kita pakai karena ini metodenya sangat sederhana ya Bu ya. Metodenya sangat sederhana, kita gunakan panci, betul ya Bu ya? Panci. Nah panci di sini kita pakai panci yang dia tidak bereaksi dengan bahan yang akan kita masak. Kita pakai stainless ya Bu ya.
panci. Panci itu stainless. Terus kemudian apalagi Bu yang rencananya? Jelas saringan ya Bu ya? Saringan. Kemudian timbangan pasti ya Bu ya. Terus apalagi Bu di situ? Kompor. Ya, kompor ya, kompor. Kemudian baskom begitu ya, wadah baskom. Timbangan, Apalagi Bu kira-kira? nampan, Apa namanya itu? Pisau, alat pengeruknya. Ya, pisau ya. Pisau, terus talenan. Terus apalagi Bu di situ ini bukan corong ya Bu, kita pakai apa? Alat tuang begitu ya, alat tuang. Kemudian bahannya yang utama kita pakai yang ini jadi primadonanya yang akan kita pakai adalah markisa itu sendiri. Nah, markisa ini Bu, ini juga perlu kita perhatikan betul pada saat mau kita mengolahnya itu kan kondisinya beda-beda ya Bu ya. Jadi kondisi dia memang apakah sudah matang betul atau masih sedikit mentah begitu. Nah, itu yang enak yang bagaimana Bu pengalaman untuk membuat es buah? Karena ininya beda ya, apa dari manisnya terus wanginya beda. Wanginya. Jadi bisa diidentifikasi ya Bu bahwa markisa itu sebetulnya udah matang. bisa. Sudah bisa dilihat. Kalau dari usia panen gitu gimana Bu Nita? Paling Pak Budi itu tidak terlalu matang, 70 sampai 80%. Mungkin ada dari tim lain ya Bu nanti untuk mendampingi untuk kapan panen yang pas. Jadi supaya produk kita itu standar gitu. Jadi kali ini rasanya agak sepot, nanti besok enak banget gitu atau ini ya karena memang perlu distandarisasi. Tapi memang agak susah Bu. Tapi ya setidaknya tahu kapan harus markisa tersebut dipanen. Gitu. Oke, kemudian yang akan kita gunakan lagi bahannya adalah air ya Bu, karena pelarutnya adalah air yang kita pakai ya Bu ya. Di sini adalah air. Nah, air ini Bu, ini juga sebagai pelarut utama. Tentu kita harus hati-hati betul Bu menggunakan air di sini. Nah, saya sarankan kita menggunakan air mineral yang sudah terstandar SNI Bu, Standar Nasional Indonesia. Karena kenapa kok tidak menggunakan air tanah? Karena terkadang air tanah atau air pump itu juga memiliki cita rasa yang berbeda-beda ya Bu. Bisa dari apa? Dari ada bau kaporitnya atau mungkin dari bau besi dan sebagainya. Sehingga itu akan mempengaruhi cita rasa dari minuman kita. Jadi kita gunakan air mineral yang terstandar nasional Indonesia. Jadi SNI-nya ada. Ya, monggo bisa dipilih. Nggak boleh menyebut merek gitu ya Bu ya. Monggo nanti itu bisa disesuaikan. Nah, ini penggunaan air pun betul-betul harus hati-hati. Dan stabil begitu terus ya. Kemudian markisa, air dan yang gula batu ya Bu ya. Nah, gula batu. Gula yang kita pakai adalah gula batu. Nah, kenapa kok kita pakai gula batu Ibu? Ini berdasarkan pengalaman juga. Ternyata gula batu itu mempunyai rasa yang lebih soft dibanding gula pasir biasa. Lebih soft rasanya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba di rumah ketika bikin teh atau minuman lain gitu ya, itu pakai gula batu sama gula biasa beda rasanya, lebih kayak legitnya tuh ada gitu ya, seperti itu Bu. Jadi ada markisa, air, gula batu ya Bu ya, ini yang utama. Nah ini ada bahan tambahan lainnya Bu, pandan ya, bahan tambahan lainnya. Nah ini misalnya untuk pewanginya kita pakai pandan ya Bu ya. Nah kita pakai pandan, kemudian untuk pewarnanya ya mungkin bisa ditambahkan pewarna sedikit Bu. Nah itu bahan tambahannya pewarna. Nah pewarnanya ini kita tentu pewarna makanan ya Bu, jangan menggunakan pewarna tekstil gitu ya. Nah pewarna makanan Ibu harus dapatkan di tempat yang memang terpercaya. Contohnya di toko kue atau toko-toko terkait dengan minuman ya, pembuatan minuman, toko bahan baku lah yang terkait dengan proses pembuatan kue ataupun minuman. Monggo bisa dilihat. Nah, tolong juga diperhatikan pada luarsanya bagaimana ini penambahannya, itu ada aturan mainnya. Nah, itu karena kalau terlalu banyak kita juga bisa menimbulkan rasa yang kurang enak ya Bu ya. Nanti bisa dicoba dulu sedikit ditambah. Ini pewarnanya tentu pewarna makanan ya Bu ya. Nah, sudah ini ada persiapan yang sudah ya, sudah selesai Bu. Nah, kemudian kita masuk di
persiapan higienis, alat dan bahan sudah. Kemudian kita masuk ke proses produksi, Bu. Nah, dan terakhir nanti di sini ada persiapan, ini grade-nya. Kemudian terakhir nanti packing, Bu. Pasti mau di packing kan, Bu? Ya, kecuali memang misalnya cuma untuk konsumsi rumahan, buat pas ada acara RT-an misalnya ya Pak RT, itu bolehlah pakai gelas gitu. Tapi sebenarnya kalau sudah di labeling itu punya nilai lebih di masyarakat. Salah satunya adalah kepercayaan, Bu, dari masyarakat. Ya, nanti bisa dilihat. Oke. Nah, untuk proses produksi berarti ini pertama sekali, Bu, seluruh bahan ini nggak usah ditulis ya, Bu ya. Seluruh bahan yang akan digunakan dicuci bersih dulu, Bu, semuanya. Walaupun toh akhirnya nanti misalnya markisa tersebut akan diambil dalamnya saja, tetapi harus dicuci dulu karena kan di situ ada debu dan sebagainya. Kenapa kalau pas ketika kita mau potong tapi nggak dicuci dulu, ya nanti pas potongan itu kan debunya mempengaruhi kebersihan atau higienitas dari produksi sari markisa ini. Jadi dicuci semua. Nah, kemudian termasuk gula batu pun, Bu. Ini kelihatannya bagus ya, Bu ya, bersih gitu ya. Tapi terkadang nanti gula batu pun nggak boleh, disarankan untuk terpisah merebusnya, Bu. Baru nanti setelah itu disaring, baru dicampurkan ke dalam sari yang sudah siap untuk dicampurkan dengan gula. Jadi penambahan gula terakhir. Dan itu pun harus disaring ya, Bu, karena terkadang proses produksi gula batu pun banyak ada serpihan kayak kertas atau kotoran dan lain sebagainya ya, kadang ada semut juga. Nah, ini juga harus jadi jangan langsung dimasukkan ke ininya ya, Bu ya. Jadi direbus terpisah dengan panci terpisah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai semua, sudah dicuci-cuci semuanya, Bu. Kemudian nanti kita siapkan air ya, karena di sini perbandingannya ya untuk proses produksi kita pakai air ya, Bu. Air markisa ya, markisa ini gulanya ya. Ini pakai perbandingan. Airnya kita pakai 19 liter ya, Bu. Iya, Ibu. Jadi untuk proses produksi ini kita akan menggunakan tentu perbandingan tadi ya, Bu ya. Kita ada air, markisa dan gula. Nah, untuk air kita coba dengan 1 liter itu 1 liter air itu berapa markisanya? Tentu markisa dengan isinya semua ya, Bu, dengan airnya itu markisanya sebanyak beratnya 500 gram. Kalau 500 gram itu kalau kita hitung satu buah markisa itu 100 gram satunya. Jadi kalau kita ukur buah itu kan nggak standar nanti ya, jadi kita hitung dengan timbang. Kalau kecil-kecil ya nggak banyak gitu ya. Nah, kemudian kenapa kita buat 19 liter ya? Kebetulan 1 galon itu 19 liter, Bu. Nanti bisa dilihat ya. Kita pakai ini. Berarti ini berarti berapa? 500 gram kali 19. Nah, ini berapa? Ini berapa itu? Jadi berapa kilo? Saya dibantu berapa? Tolong dibantu itu 9.500 gram ya. Oke, berarti atau 9,5 kilo ya, Ibu ya. Nah, itu karena berdasarkan pengalaman atau uji coba trial and error sebelumnya itu, ini untuk 1 galon 19 liter itu kita gunakan gula batu 2 sampai 2,5 kilo gula batu. Nah, nanti kita coba dulu, Bu, kita pakai 2 kilo. Nah, kemudian terakhir nanti ini catatan penting saja sebelum kita memulai produksi, pada saat mau packing ke dalam botol, Bu. Nah, botol itu tentu kondisinya harus bersih ya, Bu ya. Harus bersih. Kemudian kita stiker ya, kasih label itu terakhir, Bu. Baru ditutup. Nah, pada saat mau memasukkan sari buah markisa ini ke dalam botol, kondisinya harus betul. Karena dikhawatirkan ada reaksi antara
selain itu juga menambah masa simpan ya Bu. Kalau masih panas ditutup itu kan juga lebih mudah rusak ya secara fisikal kimia. Jadi cepat hasilan dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau diinikan Ibu atau masih ada yang mau ditanyakan mungkin dari ibu-ibu kader, karena nanti ibu-ibu kader lah yang akan meneruskan kan usaha ini. Mudah-mudahan nggak cukup sampai di sini ya Bu Tika ya. Mudah-mudahan betul-betul bisa nanti sudah mulai ada hitung-hitungan buku kasnya masuk berapa, dijual berapa gitu Bu. Mudah-mudahan ini awal yang baik Bu. Mudah-mudahan dari sini sampai sana nanti dipasang ini semua. Jadi iya Bu, kita nanti yang ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa masuk ikut sumbangsi di UMKM-nya Kota Depok Bu. Gitu. Kalau Kota Depok juga ya berimbing dewa aja, tapi juga ada markisanya dong. Mari kita langsung praktek. Iya, Kalau seandainya markisanya itu tidak ada 9,5 kilo, itu kan Iya, rumus ya. betul. Udah targetnya 19 Iya. liter untuk 9,5. Betul. Seandainya tidak ada 9,5, separuhnya berarti. Iya. Calonnya juga separuhnya. Iya, boleh Bu. 19 Jadi begini. bagi dua. Iya, boleh. Misalnya kita mau bikin Ah. 10 liter ya Bu. 10 liter boleh saja. Nah, perlu diingat juga karena ini perhitungannya satu botol itu 250 Bu. Nanti kalau 1 liter itu dimasukkan ke botol itu dia ada 250 mili ya. Jadi dapatnya berapa Bu? 4 botol ya Bu. Nah, Ibu mau bikin berapa botol? Tinggal disesuaikan aja, dikonversi. Mau bikin berapa? Jadi 10 liter misalnya. Kalau 10 liter berarti ininya dikali 10 ya. Jadi 250 ya Bu. Betul kan? Ya, jadi berapa botol? 40 ya, 40 botol boleh. Hari ini mau bikin 10 liter dulu boleh. Baik ibu-ibu, berarti bisa kita mulai untuk membersihkan waktu. Iya. Ya tadi untuk alat sudah siap semua ya, sepertinya. Kemudian di sini untuk bahan baku bahan utamanya adalah markisa ya Bu ya. Iya. Nah untuk biar pas nanti perhitungannya, rasanya juga pas, tentu kita hitung dengan perhitungan tadi ya Bu. Rencana mau bikin berapa liter Ibu? Bisa 19 liter. Oh semua aja ya? Iya. Baik. Jadi kira-kira berapa ininya? 19 kilo. Ya. Rasanya ini sudah ditimbang ya tadi ya Bu ya? Nah, atau mau ditimbang ulang lagi juga nggak apa-apa. Ibu-ibu berarti untuk mengawali produksi tadi seperti yang sudah kita diskusikan di awal ya Bu ya, untuk bahan-bahan sebelum kita cuci seluruhnya yang akan kita gunakan ditimbang dulu ya Bu ya untuk mendapatkan rasa yang pas dengan perbandingan air dan markisanya gitu. Baik. Kita timbang dulu Bu, mangga di ini. Untuk kita coba 1 kilo Bu. Nah untuk 1 kilo kira-kira sekitar 5 ya kalau nggak salah. Dengan ukuran yang ya betul, tambah sedikit mungkin ya, dicarikan yang agak besar. Nah pas dianggap sekitar 5 ya. Jadi kilo ya? Iya, setengah kilo ini untuk 1 liter ya Bu. Iya. Oke. Baik, nah sekarang sudah kita akan cuci semua ya Bu ya, yang akan kita olah. Mari. Gimana? Betul di atas. Gimana cucinya?
Lurah. Bapak saya perkenalkan, ini kalau kita mau lembaga pengabdian masyarakat. Oh iya. Kemarin sudah di Pos Bindu. Ya, Budiman, ini Bapak Dr. Budiman. Margisa manis, mantap. Margisa manis, mantap. Pemasangan modifikasi ekobrik untuk yang lambat Margisa. Mohon Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Kepada Pak Sam, perwakilan dari RW 08. Ini ada Bapak Ari Budi. Setelah dimasukkan kemudian ditutup. Kemudian Pak Budiman, Dr. Budiman. Ya. Perwakilan Indonesia. Pamit aja. Nah, terakhir Bu Ditya. Tepuk tangan ya. Nanti dilanjut sama yang muda-muda, Pak. Oke, Pak Lurah, sini kita.